Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah orang yang diduga penagih hutang melakukan penarikan paksa mobil hingga nyaris baku hantam. Warga desa Tanjung Makmur di Ogan Komering Ilir ricuh usai 10 ekor sapi milik BUMDes dijual perangkat desa. Meski dibalik jeruji besi, ratusan narapidana di Palembang mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan bersolawat bersama. Kita ke informasi pertama, ricuh sejumlah orang yang diduga debt collector atau penagih hutang melakukan penarikan paksa mobil. Tetapi pemilik mobil yang tidak terima menolak kendaraannya dibawa paksa. Akibatnya suasana memanas hingga nyaris baku pukul. Sejumlah pria ini menghadang laju mobil yang hendak pergi dari area parkiran di kawasan Komplek Jakabaring Sport City Palembang. Diduga para pria ini akan melakukan upaya penarikan paksa mobil tersebut. Namun sang pemilik mobil yang tidak terima melakukan perlawanan hingga kedua pihak nyaris baku hantam. Suasana pun semakin memanas saat pemilik mobil dituding sebagai pelaku penadah barang curian. Namun saat diminta menunjukkan laporan polisinya, para debt collector atau penagih hutang ini tidak dapat membuktikannya. Menurut mereka kendaraan ini berasal dari Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dibawa ke kota Palembang. Lagi dari Batam, BG aslinya BP 1815 mm dari 2019 bulan 1 tanggal 15 kata lagi pembayaran. Baru bayar 5 kali mobil. Para penagih hutang ini akhirnya tak dapat berbuat banyak karena tidak dapat menunjukkan bukti laporan polisi kalau mobil tersebut pernah hilang. Dengan tangan hampa, para debt collector atau penagih hutang ini pun terpaksa membiarkan sang pemilik mobil pergi meninggalkan lokasi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kisruh penjualan sapi terjadi di Desa Tanjung Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Masalah berawal dari 10 ekor sapi milik badan usaha milik desa hilang secara misterius. Pengurus Badan Pemusyawaratan Desa Tanjung Makmur Ogan Komering Ilir membantah pernyataan mengenai penjualan 10 ekor sapi yang dilakukan perangkat desa setempat. Mereka baru mengetahui 10 sapi tersebut telah dijual setelah bendahara desa mengembalikan uang hasil penjualan yang dikelola BUMDes Tanjung Makmur pada 14 Oktober lalu atau 2 tahun setelah sapi dijual. Menurut pihak BPD, terkait foto yang memperlihatkan pengurus BPD Tanjung Makmur diajak musyawarah oleh perangkat desa saat akan menjual sapi tidaklah benar. Sebab foto yang beredar tersebut merupakan momen saat BPD menyaksikan penyerahan jabatan BUMDes dari pengurus lama ke pengurus baru pada 28 September 2023 lalu. Sedangkan foto kedua juga merupakan momen pihak BPD menyaksikan pengambilan uang hasil penjualan sapi dari bendahara desa kepada pengurus BUMDes. Pihak BPD juga menyesalkan sikap kepala desa yang tidak transparan dan tidak melibatkan BPD setiap mengambil keputusan. Mengenai tentang rapat sebelum penjualan BUMDes itu ataupun sapi itu, kami sekali lagi segenap BPD tidak pernah diikutsertakan untuk bermusyawarah mengenai tentang penjualan sapi. Jadi kalau menurut berita yang beredar itu tidak pas karena kami selaku BPD tidak pernah. Kisruh penjualan sapi ini muncul setelah warga desa Tanjung Makmur mempertanyakan tentang hilangnya 10 ekor sapi milik BUMDes secara misterius. Kades Tanjung Makmur mengaku penjualan 10 sapi tersebut akibat para petani kesulitan mengurus sapi karena kondisi sudah sakit.
takut sapi mati, dibuatlah kesepakatan bersama untuk dijual ke 10 sapi tersebut dengan harga Rp86 juta. Kepala Desa Tanjung Makmur sendiri mengaku memiliki bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas penjualan ke 10 sapi yang dikelola BUMDes. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Berita selanjutnya, tergiur dengan harga rumah murah. Seorang ibu rumah tangga justru menjadi korban penipuan tenaga pemasaran perumahan di Kota Palembang. Akibatnya korban pun menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Pupus sudah impian Putri Carolina untuk memiliki rumah pribadi. Ibu rumah tangga berusia 26 tahun ini mengaku telah menjadi korban penipuan oleh seorang tenaga pemasaran perumahan. Akibatnya ia menderita kerugian sebesar Rp3.300.000. Kejadian bermula saat korban tergiur oleh brosur rumah murah subsidi di kawasan Semantang Borang, Kota Palembang. Korban lalu menghubungi nomor yang tertera di brosur atas nama RK. Usai mendatangi lokasi perumahan, pelaku meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang dengan janji akan segera dibangunkan 1 unit rumah. Namun setelah ditransfer, rumah pun tak kunjung terwujud. Kebetulan dapat brosur ini, Kak. Brosur. Jadi aku hubungi lagi Kak ini. Aku hubungi Rika ini, dilalah aku survei kan. Rumah ini sama kawan aku kan. Aku survei. Sudah. Nggak tahunya Kak, biaya angkat biaya ini gratis galau. Nah dia ini minta TF, minta ini segala macam. Aku dijanji-janji kayak terus Kak, belum aku nerima kunci sampai sekarang ini. Oh, dia janji ya? Iya, dijanji-janji ke terus. Janjinya apa? Janji katanya kaget minggu depan yuk, minggu depan kita ACC sayang yuk dilanjut ke cek itu nah. Rumah apa itu? Rianda Residen. Di mana itu? Di Sematang Borang. Berapa kita sudah TF dia? 3.300.000. Sudah TF. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta menyerahkan bukti transfer dan brosur perumahan sebagai barang bukti. Kasus ini masih terus didalami oleh petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Waspada, kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Palembang. Pelaku membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga kawasan Panca Usaha Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Dengan tenang, pencuri sepeda motor ini melakukan aksinya. Berusaha menyembunyikan identitas dari kamera pengawas CCTV, pelaku mengenakan jaket hitam dan masker. Ia berusaha membuka terpal penutup sepeda motor. Sebelum melakukan aksinya, pelaku telah membaca situasi untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga di Jalan Panca Usaha Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Kunci tambahan pengaman yang diberikan sang pemilik pada motornya berhasil dijebol pelaku. Sepeda motor ini pun berhasil ia gondol saat korban sedang tertidur lelap. Korban baru menyadari saat keluar rumah pada pukul 7 pagi, sontak terkejut sepeda motornya telah hilang. Jadi saya ini parkir di depan, terus saya selang kunci gembok dan terus dipakai rantai juga kan. Nah, pas kejadian itu kita dalam keadaan tertidur. Selesai pagi-pagi itu kan, keluar rumah jam 7 pagi, itu baru sadar gitu, baru tahu kalau sepeda motor kita hilang gitu. Itu ada kunci tambahan, Pak? Ada, Pak. Apa? Di rantai apa? Gembok dan rantai. Begitu. Dari CCTV sendiri itu pelaku yang berapa tuh? 2 orang, Pak. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang. Kejadian ini kembali menambah daftar panjang kasus pencurian sepeda motor yang kian marak di Kota Palembang. Kewaspadaan masyarakat juga harus terus ditingkatkan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.